Oke, selamat pagi, G-Friends. Jadi ketemu lagi dengan saya, Kevin. Nah, saya akan membawakan berita apa sih yang terjadi di hari kemarin, dan juga kita akan melihat apa aja berita yang akan terjadi di hari ini, dan juga beberapa rekomendasi. Oke, kita langsung mulai aja. Sebelumnya, kita mau memberitahu dulu bahwa kalau di sini kita ada disclaimer ya. Nah, kita langsung masuk ke yang namanya indeks. Jadi, apa aja sih yang terjadi di indeks? Nah, jadi bursa ekuitas Wall Street ini kemarin itu berfluktuasi hari Rabu. Setelah indeks utama ini gagal untuk yang namanya naik kembali. Dan karena pasar di sini kalau kita lihat itu bersiap untuk menutup paruh pertama tahun ini ya, semester 1 yang terburuk sejak 1970. Jadi di sini kalau kita lihat Dow Jones Industrial Average ini ditutup dengan kenaikan 82,32 poin atau naik sedikit aja 0,27% menjadi di angka 31.029. Nah, kalau kita lihat di sini di S&P 500 itu dia beda. Jadi dia turun 0,07%, turun tipis di angka 3.818. Sedangkan di Nasdaq Composite ini naik turun melemah tipis 0,03% di angka 11.177. Nah, jadi kalau kita lihat beritanya di sini investor itu melanjutkan pencarian mereka untuk bagian terbawah dari aksi jual pasar. Jadi nanti pada saat kuartal yang selanjutnya mereka bisa membeli saham dengan harga yang lebih murah. Nah, di sini kekhawatiran atas ekonomi yang melambat dan juga kenaikan suku bunga yang agresif ini akan menghabiskan sebagian besar semester pertama 2022 dan juga ketakutan akan resesi terus meningkat. Jadi para investor di sini, G-Friends, kalau kita lihat mereka ini menunggu untuk pergantian kuartal atau pergantian semester. Nah, jadi kita akan masih juga wait and see untuk saham ya. Kalau memang GE Friends di sini ingin membeli saham, kita tunggu untuk pergantian semester. Oke, jadi kita akan masuk selanjutnya ke saham untuk jangka pendeknya apa dan jangka panjangnya itu juga. Di sini ada saham Alibaba. Jadi masih sama dengan kemarin yang diupdate. Kita masih merekomendasikan untuk nanti di semester kedua saham Alibaba ini prospeknya bagus. Pertama kenapa? Pertama saham Alibaba adalah saham yang kalau dia berkembang itu pasti selalu di akhir tahun. Karena kalau kita tahu Alibaba adalah perusahaan seperti Tokopedia ya, di mana para pembeli online ini akan membeli barang dari Alibaba banyak di akhir tahun. Dan juga kedua, untuk lepasnya lockdown setengah dari Cina ini membuat saham Alibaba kembali juga bisa merangkak naik. Oke, jadi rekomendasinya untuk di depan adalah saham di Alibaba. Tapi waspadain juga untuk penurunan sedikit saham Alibaba. Ya, sekarang ada di angka 117. Kita bisa mulai membuka posisi di angka 107 ya, kalau kita lihat di sini. Oke, kita beralih ke komoditas Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita lihat di komoditas, di sini harga emas ini bergejolak. Ya, kalau kita lihat di Rabu kemarin terjebak di antara sentimen negatif dan dari kenaikan suku bunga yang agresif dan juga dukungan dari tawaran safe haven yang didorong oleh meningkatnya resiko resesi. Nah, di sini kalau kita lihat harga emas di pasar spot ini turun 0,2% di angka 1816. Dan kita lihat kalau di emas berjangka Amerika Serikat itu juga ditutup melemah 0,2% di angka 1817 di hari Rabu atau Kamis dini hari tadi. Nah, kalau kita lihat di sini harga melambung sebanyak 0,7% itu kemarin didorong data yang menunjukkan kontraksi dalam ekonomi Amerika pada kuartal pertama. Nah, kalau kita lihat di sini di chartnya, oke, kita masuk ke chartnya.
Nah, jadi kalau di time frame yang saya lihat di 15 menit dan juga dengan menggunakan analisa RSI, nah harga ini pasti akan mengalami kenaikan terlebih dahulu ya ke angka sekitar 1829 ya, di paling tinggi 1829.723, lalu akan melanjutkan penurunannya kembali ke bawah di area support di sekitar 1816. Jadi untuk Bapak Ibu atau G-Friends, kita bisa menunggu untuk harga ini naik dulu kalau ingin mengambil posisi sell ya, dan stop loss tempatkan di atas 1829 atau zona resisten ini. Lalu Bapak Ibu bisa mengambil take profit di area support yang saya tandai warna abu-abu. Apa yang terjadi jika harga ini menembus ke atas? Ya, kita masih wait and see. Kalau harga ini menembus ke atas, dia mungkin akan beralih ke area resisten yang ini. Oke, kita masuk ke pasar mata uang. Yang di forex apa yang terjadi di hari ini? Nah, di Australian dollar, GBP, Euro, Canadian dollar, dan New Zealand dollar ini mengalami penguatan sedikit terhadap USD, dan Japanese yen masih terus mengalami pelemahan, dan juga Swiss franc. Nah, di forex kalau kita lihat dari analisa Euro hari ini bisa aja melemah ya. Jadi kalau kita lihat di sini Euro masih akan melanjutkan penurunan ke area 1.0385, tapi waspadain juga untuk harga yang koreksi terlebih dahulu ke atas ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mengambil posisi sell di angka 1.0485. Lalu kalau misalkan ingin mengejar harga naik, itu saya kurang rekomendasi. Selanjutnya untuk di USD Japanese Yen ini masih akan terus mengalami kenaikan. Ya, hampir sudah beberapa hari ini harga itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Targetnya adalah di angka 140 ya Bapak Ibu. Oke, untuk di cryptocurrency, kalau kita lihat di cryptocurrency ini masih di zona bawah karena masih belum ada investor yang tertarik terhadap cryptocurrency untuk saat ini ya. Jadi gejolak ekonomi masih mempengaruhi dari cryptocurrency sendiri. Oke, kita membahas kalender ekonomi yang terjadi hari ini. Nah, berita yang terjadi hari ini itu cukup banyak. Jadi ada dari kalau Bapak Ibu bisa di Zoom ya, karena beritanya cukup banyak hari ini. Untuk di jam 1 siang kita ada berita dari GBP. Jadi dia akan melaporkan final GDP-nya, tetap diwaspadai untuk trading di GBP sampai jam 1. Lalu nanti malam jam 7.30 itu ada berita penting dari USD tentang Core Price Index, jadi tentang tingkat inflasi. Nah, kalau saya sarankan jangan mengambil posisi setelah atau sampai sebelum jam 7.30 Bapak Ibu bisa tutup posisi ya. Jadi jangan sampai membuka posisi pada saat 7.30. Kalau ingin membuka tentang forex gitu di jam 7.30 ingin trading fundamental, Bapak Ibu periksa dulu beritanya baru trading. Oke, jadi cukup sekian hari ini, itu aja beritanya. Jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe untuk bisa Bapak Ibu menikmati berita selanjutnya. Terima kasih, G-Friends.